Ini salah satu foto paling bersejarah dan paling indah yang pernah dimiliki manusia. Foto asli bumi yang diambil dari jarak sekitar 6 miliar kilometer. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini potret bumi dari jarak yang nyaris tak terbayangkan. Yang lebih menakjubkan, foto ini bukan diambil secara kebetulan. Foto ini lahir dari salah satu permintaan terakhir astronom Carl Sagan yang mendorong NASA memutar kamera Voyager 1 untuk terakhir kalinya ke arah bumi sebelum kameranya dimatikan demi menghemat energi. Dan dari jarak sejauh itu, bumi tidak lagi terlihat seperti rumah, tidak terlihat seperti tempat lahirnya sejarah, tidak terlihat seperti tempat miliaran manusia hidup, bermimpi, berperang, membangun peradaban, mencintai, lalu mati. Dari sana, bumi hanya tampak sebagai setitik cahaya biru kecil, sangat kecil, nyaris tak berarti, nyaris hilang di tengah kegelapan kosmik. Semua yang selama ini kita anggap besar, semua negara, semua kerajaan, semua perang, semua kemenangan, semua luka, semua cinta, semua ambisi, semuanya ada di sana, di titik biru kecil itu. Dan yang lebih mengejutkan, bumi bahkan tidak benar-benar bersinar dengan cahayanya sendiri. Ia terlihat hanya karena memantulkan cahaya matahari. Tanpa matahari, bumi tidak akan tampak sebagai titik biru itu. Ia akan tenggelam dalam gelap, nyaris mustahil terlihat dari kejauhan seperti itu. Jadi, rumah yang selama ini kita anggap segalanya, pada akhirnya hanyalah batu kecil yang kebetulan disinari oleh bintangnya sendiri. Dan mungkin disitulah semuanya dimulai. Kesadaran bahwa bumi tidak besar. Kesadaran bahwa kita tidak berada di pusat segalanya. Kesadaran bahwa di luar dunia kecil ini ada sesuatu yang jauh lebih luas, lebih tua, lebih sunyi, dan lebih asing daripada yang selama ini sanggup kita bayangkan. Bumi mengitari matahari. Matahari hanyalah satu bintang biasa, satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti sendiri hanyalah satu galaksi di antara lautan galaksi lainnya. Apa yang bagi kita terasa mutlak, dalam skala kosmik ternyata hanya serpihan kecil dari sesuatu yang nyaris tak terjangkau pikiran. Tapi, kenyataan bahwa bumi kecil ternyata belum cukup mengguncang. Karena setelah manusia memahami betapa kecilnya planet ini, sains menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Bahwa bahkan semua yang bisa kita lihat di alam semesta ternyata bukan bagian terbesarnya. Banyak dari kalian pasti mengira bahwa Big Bang adalah sebuah ledakan besar. Tapi sebenarnya anggapan itu kurang tepat. Big Bang bukanlah ledakan biasa, bukan seperti bom yang meledak di dalam ruang kosong. Big Bang adalah kondisi awal ketika seluruh materi dan energi di alam semesta berada dalam keadaan yang sangat padat dan sangat panas. Semuanya terkumpul dalam keadaan yang luar biasa ekstrim, hingga hukum-hukum fisika yang kita kenal hari ini belum mampu menjelaskan sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kalian mungkin juga membayangkan bahwa keadaan awal itu adalah sesuatu yang sangat besar. Padahal justru sebaliknya. Kondisi awal itu berada pada skala yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada atom. And I want to talk about something which is a bit small. Well, a lot small. Well, I can't give you an idea of how much smaller it is. Suppose I take this length and I chop it into 10 equal sections. And now that I take this tenth and I divide that up into 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And so then I take this small piece here. I can't show you anymore because it's going to be a tiny little sliver down there. That's chopping it 3 times. In order to get down to the Planck length, I have to chop this 35 times. That is, do this process of contracting by a factor of 10 35 times. So it goes down to 1.6 10 to the minus 35 meters, an unimaginably small quantity. You can see this length coming down to that you can visualize, but seeing it done 10 to the 35 times is ridiculous. This is
a length which is smaller than the size of a proton by a factor of 10 to the power 20. Jika kita terus memundurkan waktu dalam model kosmologi, kita akan sampai pada keadaan yang begitu rapat dan begitu panas, hingga hukum fisika yang kita miliki sekarang tidak lagi cukup untuk menjelaskannya. Di titik inilah orang sering memakai kata singularitas. Bukan karena kita benar-benar sudah melihat sebuah titik tanpa ukuran, tetapi karena persamaan yang kita miliki seolah pecah di sana. Seolah alam semesta membawa kita ke tepi pengetahuan, ke sebuah batas di mana ruang dan waktu yang kita pahami hari ini mungkin belum memiliki arti seperti sekarang. Sesaat setelah awal itu, ada fase yang disebut masa Planck. Ini adalah wilayah yang sangat ekstrim. Suhu alam semesta diperkirakan begitu tinggi dan kondisinya begitu liar hingga 4 gaya fundamental yang kita kenal sekarang mungkin belum terpisah seperti hari ini. Gravitasi, elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah mungkin masih berada dalam keadaan yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal. Di fase ini, fisika klasik runtuh, dan kita membutuhkan teori gravitasi kuantum yang sampai sekarang pun belum sepenuhnya kita miliki. Jadi, kalau ada fase yang paling pantas disebut sebagai alam semesta yang masih diracik, mungkin inilah salah satunya. Lalu, sangat awal dalam sejarah kosmos, terjadi sesuatu yang disebut inflasi kosmik. Ini bukan ledakan seperti bom yang melempar serpihan ke ruang kosong. Ini adalah ruang itu sendiri yang mengembang dengan sangat cepat. Dalam pecahan waktu yang hampir mustahil dibayangkan, alam semesta membesar secara luar biasa dari keadaan yang sangat kecil menjadi jauh lebih besar, lebih rata, dan lebih halus. Inflasi inilah yang membantu menjelaskan mengapa alam semesta tampak seragam pada skala besar, mengapa geometri kosmos tampak hampir datar, dan mengapa fluktuasi kecil yang nantinya tumbuh menjadi galaksi bisa tersebar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, kalau Big Bang adalah awal dari pemuaian alam semesta panas dan padat, maka inflasi adalah fase ketika ruang melompat jauh lebih cepat daripada apapun yang mudah dibayangkan oleh pikiran manusia. Setelah inflasi berakhir, alam semesta masih sangat panas. Begitu panas, hingga energi mendominasi segalanya. Namun seiring pemuaian, suhu mulai turun. Dan ketika suhu turun, energi mulai bisa membentuk partikel-partikel dasar. Kuark, elektron, dan partikel-partikel lain muncul dari lautan energi. Lalu, sangat awal dalam sejarah semesta, kuark mulai bergabung membentuk proton dan neutron. Beberapa menit setelah awal, proton dan neutron mulai membentuk inti atom pertama, terutama hidrogen, helium, dan sedikit litium. Disinilah bahan mentah pertama untuk bintang-bintang masa depan mulai tersedia. Tapi pada saat ini, alam semesta belum transparan. Ia masih berupa plasma panas, campuran partikel bermuatan, dan cahaya yang terus bertabrakan satu sama lain. Cahaya belum bisa pergi bebas. Baru ratusan ribu tahun setelah awal, alam semesta cukup dingin, sehingga elektron bisa bergabung dengan inti atom dan membentuk atom netral. Peristiwa ini disebut rekombinasi. Saat itulah, cahaya yang sebelumnya terus terjebak akhirnya bisa bergerak bebas ke segala arah. Cahaya purba itu masih ada sampai hari ini. Kita mengenalnya sebagai Cosmic Microwave Background atau CMB, radiasi fosil dari alam semesta muda. Dengan kata lain, ketika kita melihat CMB, kita sedang melihat potret alam semesta saat usianya bahkan belum 1 juta tahun. Setelah cahaya purba lepas, alam semesta memasuki fase yang disebut Dark Ages. Ini bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali, tetapi belum ada sumber cahaya baru seperti bintang. Belum ada galaksi yang menyala, belum ada matahari, belum ada dunia. Hanya ada gas netral yang memenuhi ruang dan gravitasi yang pelan-pelan mulai bekerja, mengumpulkan materi ke dalam gumpalan-gumpalan yang makin padat. Ini adalah masa sunyi yang panjang, sebuah jeda kosmik sebelum panggung semesta benar-benar menyala.
Sekitar ratusan juta tahun setelah awal, gravitasi akhirnya membuat awan-awan gas runtuh cukup rapat hingga suhu dan tekanannya memicu fusi nuklir. Disitulah bintang-bintang pertama lahir. Mereka adalah obor pertama di tengah kegelapan, terbuat hampir sepenuhnya dari hidrogen dan helium. Untuk pertama kalinya sejak cahaya purba terlepas, alam semesta mulai kembali bercahaya, bukan hanya sebagai sisa masa lalu, tetapi sebagai hasil dari benda-benda baru yang lahir di dalamnya. Bintang-bintang lalu berkumpul menjadi galaksi. Galaksi-galaksi bertumbuh, bertabrakan, dan bergabung. Di jantung bintang, unsur-unsur yang lebih berat mulai dibentuk. Dan ketika bintang-bintang masif mati dalam ledakan supernova, mereka menebarkan unsur seperti karbon, oksigen, silikon, dan besi ke angkasa. Jadi, ketika kita bilang manusia terbuat dari debu bintang, itu bukan sekedar kalimat puitis. Itu adalah kenyataan kosmik. Atom-atom dalam tubuh kita pernah ditempa di dalam bintang yang hidup dan mati jauh sebelum matahari lahir. Dan setelah miliaran tahun perjalanan itu, di salah satu sudut kecil alam semesta, lahirlah sebuah planet kecil yang mengitari bintang biasa. Planet itu adalah Bumi. Dan dari titik kecil itu, lahirlah makhluk yang mulai bertanya tentang asal-usul seluruh semesta. Dan mungkin, semakin jauh kita mencoba memahami alam semesta, semakin kita sadar bahwa apa yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Karena di balik cahaya bintang-bintang itu, masih ada sesuatu yang tak terlihat, namun justru menguasai sebagian besar isi kosmos. Dan di video selanjutnya, kita akan masuk lebih jauh ke salah satu misteri terbesar alam semesta, dark matter dan dark energy.